Shalom adik-adik, kembali berjumpa dengan PLK Remaja Gemis Mahanaim dalam ibadah online kita, ibadah rutin yang sudah sampai sekarang sudah 4 minggu kita berjalan dalam ibadah online PLK Remaja. Dan puji Tuhan saat ini Kauni sudah bersama dengan tim pemusik dari teman-teman kita yang cewek-cewek. Ada Putri, ada Angel main kahon, dan ada Fanny yang bermain bass. Puji Tuhan, Kakak Uni di sini serta adik-adik dalam keadaan yang sehat, dan Kak Uni harap adik-adik yang di rumah juga dalam keadaan yang sehat-sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kak Uni tidak bosan-bosan untuk mengingatkan pada adik-adik di rumah untuk selalu jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan keluar dulu. Dalam rangka saat ini kita di tengah pandemi COVID-19 dan kita tetap membantu upaya pemerintah untuk memutus rantai COVID-19 dengan tetap berada di rumah, tetap menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan selalu menggunakan masker jika kita ada keperluan untuk keluar rumah. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah kita. Disiapkan Alkitabnya, siapkan hati dan pikirannya hanya tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik, kita akan segera mulai ibadah kita. Kita akan angkat pujian pembukaan, yaitu dari lagu Satukanlah Hati Kami di medley dengan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Baik adik-adik, kita akan berdoa untuk mulai ibadah kita saat ini. Kita satu di dalam doa.
puja dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, karena sampai saat ini Engkau masih menjaga, memelihara, memberikan kami kesehatan dan kekuatan ya Bapa. Kami bersyukur untuk semua berkat yang sudah Kau berikan kepada kami ya Bapa, di mana saat ini kami boleh menayangkan ibadah online PLK Remaja ya Bapa. Biarlah anak-anak yang mengikuti ibadah ini dapat mendapatkan berkat, dan kami semua mendapatkan pelajaran dalam kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Berkati ibadah ini dari awal hingga berakhirnya ya Bapa, biarlah terjadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kembali kita akan memuji Tuhan lewat Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Adik-adik yang di rumah boleh ikut bernyanyi sambil tepuk tangan. Gembala baik bersuling nan merdu, memimpin aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padanya rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening, kepada domba haus dan lesu. Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup dan benar. Oh gembalaku ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Oh gembala, oh gembalaku ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Kuasa damai, kuasa damai jelang bening. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Disiapkan Alkitabnya, kita sama-sama buka dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Sudah ketemu? Yang di sini, yang di studio? Yang di studio. Oke, yang di rumah udah ketemu ya? Kita baca sama-sama ya, ada 2 ayat. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaannya Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Oke, kita sudah membacakan Mazmur adik-adik. Biarlah kita selalu bisa memuji Tuhan dalam kehidupan kita, dengan perlakuan yang baik dalam keseharian kita. Kita selalu dapat menebar kebaikan sebagai salah satu contoh untuk melaksanakan pujian kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan masuk ke dalam firman. Namun sebelum kita membacakan Alkitab bersama dengan Kakak Dani yang membawakan firman, kembali kita memuji Tuhan lewat kidung pujian Seperti Rusa yang Haus.
Mutiru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Tentu kita berharap semuanya sehat-sehat dan kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Tema kita minggu ini berbicara tentang komunitas rukun. Nah, apa sih sebenarnya komunitas itu? Kenapa diikuti dengan kata rukun? Tapi sebelum kita memulainya, terlebih dahulu kita berdoa, mohon tuntunan Tuhan agar kita mampu mengerti dan memahami firman yang akan kita baca dan dengar nanti. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertatah dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu menuntun kami sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, inilah kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, saling berhubungan dan terkait satu dengan yang lainnya dalam kehidupan bersama. Adanya kebutuhan membuat manusia berinteraksi dan membentuk suatu kelompok. Ya, bisa kita bilang persaudaraan atau komunitas dalam menjalani kehidupannya. Dalam menjalani kehidupan bersama inilah sering kita jumpai konflik satu dengan yang lainnya, yang akhirnya membuat suatu kelompok atau komunitas menjadi terpecah belah. Sikap berkuasa, merasa diri paling benar dan pintar, ingin menang sendiri, ingin diakui oleh kelompoknya,
tidak menghormati dan tidak menghargai setiap individu, biasanya hal inilah yang menjadi pemicu perselisihan. Karena itu, kerukunan sangat penting di dalam suatu kelompok atau komunitas. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang persaudaraan yang rukun. Kita buka Alkitab kita di kitab Mazmur pasalnya yang ke-133 ayat 1-3. Ya, jika sudah ketemu kita baca bersama-sama. Persaudaraan yang rukun. Mazmur 133 ayat 1-3. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara semua diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Nah adik-adik, ada 3 hal yang Kak Dani garis bawahi dari bacaan kita hari ini. Yang pertama, pemazmur mengatakan bahwa hidup rukun adalah hal yang baik dan indah. Jadi persaudaraan yang dibangun di atas dasar saling menghormati, menghargai, dan saling mengasihi satu sama lain, pemazmur katakan ini adalah hal yang baik dan indah. Yang kedua, persaudaraan yang rukun digambarkan oleh pemazmur seperti minyak di atas kepala Harun. Minyak di sini adik-adik adalah minyak urapan. Minyak urapan itu biasanya sebagai sarana yang menjadi sarana perkenan Tuhan. Jadi pada masa lalu, barang siapa yang diurapi dengan minyak urapan, maka ia dipilih dan diperkenan untuk menduduki jabatan tertentu. Contohnya para raja, imam, dan nabi yang dipakai untuk rencana Tuhan pada umat yang dikasihinya. Nah, hal yang ketiga adik-adik, pemazmur juga menggambarkan persaudaraan yang rukun seperti embun gunung Hermon. Embun adalah simbol dari kesegaran dan ketersediaan berkat. Bilangan 11 ayat 9 berkisah seiring dengan turunnya embun pagi, Tuhan menurunkan mana sebagai makanan bangsa Israel ketika melewati gurun. Embun juga menggambarkan pemeliharaan Allah. Gunung Hermon adalah gunung yang sangat tinggi di Israel. Ketinggiannya mencapai 2.814 meter di atas permukaan laut. Gunung Hermon ke Bukit Sion itu menggambarkan berkat yang turun dari atas atau tempat yang maha tinggi mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dari Allah yang maha tinggi kepada persaudaraan yang rukun. Adik-adik, situasi pandemi COVID-19 saat ini berdampak besar terhadap sendi-sendi kehidupan manusia. Virus corona merubah apa yang biasa kita lakukan sebelum masa pandemi. Banyak korban jiwa yang berjatuhan, banyak yang kehilangan pekerjaan, sekolah via online, bahkan beribadah pun saat ini kita hanya lewat ibadah online. Kalaupun diizinkan, kita harus mengikuti protokoler dan himbauan dari pemerintah yang telah disampaikan berulang kali kepada kita melalui televisi, pesan singkat, maupun media sosial. Pertanyaannya adalah, bagaimana kerukunan dapat dilaksanakan di tengah pandemik saat ini? Dalam kondisi normal, tentu mudah dilaksanakan, karena kita berinteraksi secara langsung atau bertatap muka. Adik-adik, sebagai warga negara yang baik, sebagai orang percaya yang hidup dan menetap bersama di Indonesia, kita harus mematuhi apa yang telah disampaikan pemerintah kepada warganya. Ini adalah salah satu bentuk dukungan kita kepada para pemimpin bangsa kita. Bentuk dukungan kepada para pejuang yang rela mempertaruhkan waktu, tenaga, bahkan nyawanya bagi kesembuhan saudara kita yang terjangkit virus ini. Kita menghargai dan menghormati apa yang dilakukan oleh pemerintah demi keberlangsungan kehidupan bersama. Ketika kita patuh, berarti kita sebagai suatu komunitas dalam berbangsa dan bernegara ikut berperan serta dalam kebersamaan, bergandengan tangan menghadapi situasi yang terjadi saat ini. Saat ini yang paling kita butuhkan adalah kesadaran dan ketaatan kita sebagai warga negara dalam melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Saling menghargai dan saling menopang
baik itu melalui materi maupun hal yang dibutuhkan lainnya, adalah cerminan dari kerukunan. Hidup rukun bersama adalah kunci dalam menghindari konflik dalam suatu komunitas di dalam kehidupan kita. Sikap saling menghargai, saling menolong, dan tidak melukai hati atau perasaan orang lain merupakan bentuk cinta kasih kita kepada sesama. Itu juga yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mari kita landasi persaudaraan dengan cinta kasih seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Nah, adik-adik bisa mewujudkan juga dalam kerukunan dalam skup yang lebih kecil lagi. Pertama, kita bisa memulainya di rukun keluarga. Keluarga adalah fondasi kita untuk belajar bagaimana mengasihi dan hidup rukun dalam persaudaraan. Taat dan patuh terhadap orang tua adalah cerminan dari kerukunan. Dengan taat dan patuh berarti kita menyadari bahwa usia kita masih muda, perjalanan kita masih panjang, kita masih perlu didampingi dan dibimbing oleh orang tua dalam menjalani kehidupan ini. Apa yang boleh dan tidak boleh yang dikatakan orang tua kepada kita tentu mempunyai alasan dan tujuan yang baik. Apalagi di tengah situasi dan kondisi saat ini. Justru hal ini adalah momen kebersamaan kita dengan keluarga. Aktivitas kan lebih banyak di rumah sekarang. Tanyakan dan berdiskusilah dengan orang tua mengenai hal-hal yang tidak mampu kita mengerti dan pahami. Sebagai kakak, tentu kita harus menjadi teladan yang baik bagi adik-adik kita. Dan sebagai adik, kita perlu belajar dari keteladanan yang kakak dan orang tua kita berikan. Nah, yang kedua adik-adik, kita bisa mewujudkannya di rukun sekolah, tempat di mana kita belajar menuntut ilmu demi masa depan. Walaupun saat ini situasinya tidak normal seperti biasanya, namun kita bisa tetap dapat belajar dari rumah dengan berperan aktif bersama teman kita melalui media online atau media yang lainnya. Kerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu. Jika ada yang tidak mengerti, adik-adik dapat mendiskusikan dengan teman-teman yang lain. Bila diperlukan, buatlah satu grup dalam media sosial untuk saling bertukar pikiran tentang pelajaran yang diberikan. Ketaatan, saling menghargai, dan tolong-menolong sangat dibutuhkan di tengah situasi seperti ini. Ketiga, di lingkungan gereja. PLK Remaja adalah salah satu bentuk kerukunan di dalam persekutuan gereja kita. Kita bisa memulainya dengan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Contohnya, saling mengingatkan ada ibadah remaja setiap minggunya, seperti saat ini. Adik-adik juga bisa berinteraksi di kelompok kecil yang telah dibentuk. Nah, adik-adik bisa saling berbagi dan melengkapi. Adik-adik juga bisa berdiskusi satu dengan yang lainnya. Jangan diam. Adik-adik harus aktif dan memanfaatkan apa yang bisa dipelajari dan dibagi dalam kelompoknya. Berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Dengan begitu, kita sudah mengambil bagian sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi terang bagi sesamanya. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar bersama tentang komunitas yang rukun. Yang pertama, komunitas yang rukun diletakkan di atas dasar saling mengasihi. Kepedulian, kebersamaan, dan saling membahu-membahu satu sama lainnya adalah hal yang penting yang ada di dalamnya. Yang kedua, komunitas yang rukun adalah komunitas yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Kerendahan hati, ketulusan, dan tenggang rasa adalah cerminan dari kerukunan. Ketiga, dengan rukun bersama, maka kita akan menerima berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Kita menjadi terang di sekitar kita. Adik-adik, ada dua pertanyaan yang dapat kita diskusikan di kelompok kecil kita masing-masing. Pertanyaan pertama, hal apa saja yang membuat kita tidak bisa berinteraksi dalam sebuah kelompok atau komunitas? Mengapa? Nah, pertanyaan kedua, apa yang bisa kita bagi dan lakukan sebagai anggota dalam sebuah komunitas, khususnya di grup WhatsApp kelompok kecil kita di PLK Remaja? Amin. Kita satu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa kalau kami boleh belajar bersama bagaimana kami berada dalam satu komunitas yang rukun. Biarlah dalam kehidupan kami mulai menjadi terang bagi sesama kami. Kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling melengkapi dan membantu dan menolong sesama kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman. Biarlah firman ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita, dan kita dapat menjadi anak yang dapat membawa terang dimanapun kita ditempatkan, di dalam komunitas apapun itu, dalam lingkungan kecil, di dalam keluarga kita dapat saling menghargai adik-adik kita atau kakak atau papa dan mama, di dalam pertemanan kita, komunitas yang mungkin lebih besar, kita dapat saling mengasihi, saling menghargai sesama, dan tidak menyakiti teman-teman yang ada di dalam komunitas dimanapun kita ditempatkan. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Sambil menjalankan persembahan, kita angkat pujian dari NKB 100. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang sudah kami dengar ya Bapa. Biarlah firman ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, tadi kami sudah mempersembahkan persembahan ya Bapa. Biarlah Engkau dapat berkati persembahan yang sudah kami berikan. Engkau dapat melihat isi hati kami masing-masing, ketulusan kami untuk memberikan persembahan kepadamu ya Bapa. Biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat untuk jemaat kami Gemis Mahanaim ya Bapa, dalam memperlebar kerajaan-Mu dalam pelayanan Gemis Jemaat Mahanaim ya Bapa. Dan Engkau dapat memberkati kami semua anak-anak remaja, berkati orang tua kami, agar Engkau dapat memberikan berkat juga kepada kami melalui kesehatan dan kekuatan, dan kepada orang tua kami dalam melakukan pekerjaan mereka dimanapun mereka ditempatkan, agar mendapatkan berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Kau berkati kami semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada, dalam studi kami, dalam kami menggapai cita-cita kami ke depannya. Biarlah Engkau dapat memberikan hikmat-Mu kepada kami ya Bapa, agar kami dapat belajar dengan baik, kami dapat belajar lebih giat lagi, sehingga masa depan kami dapat kami capai dengan baik ya Bapa. Kau berkati juga kakak-kakak pengasuh, dalam setiap minggunya kami menyiapkan untuk ibadah online remaja ya Bapa. Kau beri kami kekuatan ya Bapa di tengah kesibukan kami. Biarlah Engkau dapat memberikan waktu luang pada kami, sehingga ibadah rutin online remaja ini dapat terus berjalan ya Bapa.
Engkau juga dapat memberkati ibadah kami agar dapat menjadi berkat bagi siapapun, bukan hanya pada remaja Gemis Mahanaim, tetapi bagi siapapun yang menonton ibadah online kami ini dapat mendapatkan berkat serta pelajaran bagi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kameramen yang sudah berjerih lelah untuk membantu kami dalam menyiapkan ibadah ini. Engkau lihat mereka ya Bapa, lihat kehidupan mereka, cita-cita mereka ke depannya agar Engkau dapat memberikan jalan yang baik bagi mereka ya Bapa. Berkatilah gereja kami Gemis Mahanaim dalam pelayanannya ya Bapa, agar dapat menjangkau jiwa-jiwa dimanapun yang berada ya Bapa, dapat menjadi berkat bagi jemaat Gemis Mahanaim ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah doa ini dapat kami tutup dengan bersama-sama dengan mengangkat doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah sampai di penghujung peribadatan kita. Namun sebelum itu, Kauni mau ngasih sedikit pengumuman buat kita semua, di mana pada hari Minggu kemarin Kauni di gereja sudah melakukan serah terima dari PLK anak ke PLK remaja, di mana ada adik-adik kita yang tadinya dari sekolah minggu sekarang sudah bisa naik ke PLK remaja. Dan ini video di mana Kauni dan Kakak Seli melakukan serah terima waktu di gereja. Dan Kauni juga akan menayangkan video di mana adik-adik kita, yaitu berjumlah 14 orang yang dari PLK anak yang sudah naik ke remaja. Ini video perkenalan mereka. Shalom teman-teman dan kakak remaja, perkenalkan saya Andrea Naomi Edelweiss AR, biasa dipanggil Dea. Saya lahir di Jakarta 29 November 2007. Saya dari sekolah minggu Pos Enim, orang tua saya dari KWP 5. Saya naik kelas lulus dari SD, sekarang saya SMP. Harapan saya ketika masuk ke PLK remaja, saya bisa mendapatkan banyak teman seiman dan lebih mengenal Yesus. Salam kenal semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman dan kakak remaja. Perkenalkan, nama saya Siti Nanya Barakati, biasa dipanggil Kari. Tempat tanggal lahir saya Jakarta, 9 Juli 2008. Saya dari sekolah minggu Pesampera, orang tua saya dari KWP 4. Saya naik kelas 7 SMP. Harapan saya masuk PLK remaja lebih mengenal Tuhan Yesus dan lebih banyak teman. Sekian perkenalkan saya. Shalom teman-teman dan kakak-kakak remaja. Perkenalkan, nama saya Filose Angel Gandaria, biasa dipanggil Filose. Tempat tanggal lahir saya di Balikpapan, Kalimantan Timur, tanggal 10 September 2007. Saya dari Minggu Pos Mahanaim. Orang tua saya dari KWP 8. Saya kelas 1 SMP dan saya berharap harapan saya masuk ke PLK remaja yaitu aktif, melayani dan lebih dewasa lagi dan lebih dekat dengan Tuhan. Dan sekian perkenalan saya dari Gandaria Family. Salam kenal semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman dan kakak remaja, perkenalkan nama saya Gina Putri Nadabdab, biasa dipanggil Gina, tempat tanggal lahir Jakarta 19 Oktober 2007. Saya dari sekolah minggu Pos Bakti, orang tua saya dari KWP 3. Saya naik kelas 1 SMP, harapan saya masuk ke PLK remaja untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk beribadah. Sekian dari saya, salam kenal semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman kakak remaja. Perkenalkan nama saya Kimberly Henartoka, biasa dipanggil Kim atau Kimberly.
Saya lahir di Jakarta tanggal 5 Oktober 2007. Orang tua saya dari KWP 4. Saya sekolah minggu dari Pos Ampera. Harapan saya saat masuk ke remaja supaya lebih dekat dengan Tuhan dan supaya lebih rajin ibadah dan baca Alkitab. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, kakak-kakak remaja, perkenalkan nama saya Marcelo Christian. Biasa dipanggil Marcelo. Tempat tanggal lahir saya di Manado 4 Juni 2008. Saya dari sekolah minggu Pos Bakti, orang tua saya dari KWP 3. Saya naik kelas 1 SMP dan harapan saya masuk PLK remaja agar di diri saya lebih dekat dengan Tuhan. Sekian perkenalan saya dari saya. Salam kenal semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman dan kakak-kakak remaja. Perkenalkan, nama saya Marcelo Rizky Lombo, biasa dipanggil Selo. Saya lahir di Jakarta 24 Maret 2008. Saya dari sekolah minggu Pos Mahanaim. Orang tua saya dari KWP 3. Saya naik kelas, lulus dari SD hingga masuk SMP. Harapan saya masuk ke PLK remaja agar saya mendapat banyak teman baru dan dapat mengenal Yesus lebih dalam lagi. Sekian perkenalan diri dari saya. Salam kenal semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman dan kakak-kakak remaja. Perkenalkan, nama saya Mario Markus Pangalo, biasa dipanggil Mario. Tempat tanggal lahir saya Tangerang 17 Juli 2008. Saya dari Pos Ampera. Orang tua saya dari KWP 4. Saya naik ke kelas 1 SMP. Harapan saya masuk ke PLK remaja adalah untuk lebih mengenal Tuhan. Sekian dari perkenalan saya. Salam kenal semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman dan kakak-kakak remaja. Perkenalkan, nama saya Midis Rafiana Sanda, biasa dipanggil Ica. Tempat tanggal lahir saya di Jakarta 1 Oktober 2008. Saya berasal dari Pos Sekolah Minggu Ampera. Orang tua saya berasal dari KWP 4. Saya naik kelas 1 SMP. Harapan saya masuk ke PLK remaja adalah ingin lebih mengenal Yesus dan ingin menambah pertemanan. Terima kasih. Dan kakak remaja, perkenalkan nama saya Natasha Cahaya Kalajanis. Biasanya saya dipanggil Aca. Saya lahir di Jakarta 16 Februari 2008. Saya berasal dari Pos Bakti, sedangkan orang tua saya berada di kelompok 4. Saya baru naik kelas 7. Dan harapan saya adalah menjadi lebih baik. Terima kasih. Halo, nama saya Renuka Bramanda. Saya sering dipanggil Renov. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 29 November 2008. Saya dari Pos Ampera, orang tua saya dari KWP 7. Saya naik ke kelas 1 SMP. Harapan saya masuk ke PLK anak remaja agar saya lebih dekat dengan Tuhan. Salam teman-teman dan kakak-kakak remaja. Perkenalkan, nama saya Rusel Panaha, biasa dipanggil Rusel. Saya lahir di Jakarta 27 Agustus 2007. Saya dari sekolah minggu Pos Ampera. Orang tua saya KWP 5, saya naik kelas 1 SMP. Harapan saya masuk ke PLK remaja, menambah pengetahuan tentang Alkitab dan juga menambah teman. Sekian perkenalan dari saya. Salam kenal semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman dan kakak-kakak remaja. Perkenalkan, nama saya adalah Samuel Bintang Irvano Pasaribu. Nama panggilan saya adalah Opos. Tempat tanggal lahir saya ada di Jakarta 14 Mei 2008. Saya dari sekolah minggu Pos Balang. Orang tua saya dari KWP 1. Saya naik 1 SMP. Harapan saya masuk PLK remaja adalah ingin belajar mendengarkan firman dan memuji Tuhan dan menambah pertemanan dalam satu gereja dan ingin berkenalan dengan kakak-kakak remaja. Teman-teman dan kakak remaja, perkenalkan nama saya Jevanya Abigail Pasaribu. Nama panggilan saya Anya. Tanggal lahir saya 9 September 2006. Saya dari Minggu Pos Walang. Orang tua saya dari
KWP 1. Saya naik kelas 1 SMP. Harapan saya masuk ke remaja ingin belajar mendengar firman Tuhan, menambah pertemanan dalam satu gereja, ingin berkenalan dengan kakak-kakak remaja. Nah, adik-adik kan sudah melihat tuh teman-teman kita yang baru bergabung di remaja. Jadi kalau misalnya ketemu di jalan bisa bertegur sapa atau bisa kenalan bagi yang belum kenal. Karena saat ini kan kita belum bisa bertatap muka di gereja. Jadi untuk sementara masih ibadah online. Jadi kalau misalnya ketemu di mana bisa langsung tegur. Bilang aja kita sama-sama di Remaja Gemis Mahanaim. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada minggu ini. Kembali kita memuji Tuhan lewat pujian Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Ya, adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita. Kita mau tutup ibadah kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Engkau telah memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami masing-masing Bapa. Biarlah sukacita dan anugerah yang berasal daripadamu senantiasa menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai dalam ibadah kita minggu ini. Kami harap kita mendapatkan berkat melalui firman, melalui puji-pujian yang sudah kita naikkan. Biarlah itu dapat menjadi kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih buat Putri, Angel dan juga Fani. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Dan salam dulu. Dadah. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.